Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI 1, yaitu Dr. Randa Hajah Tuti Hayati MPD dan Dr. Eva Latifa Fauzia MAG. Dan yang saya banggakan teman-teman sekalian ya, kelas PAI 5B angkatan 2019 yang sedang menyimak video ini. Kami dari kelompok 1 mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI 1 akan mempresentasikan materi pertama, yaitu berkenaan dengan konsep dasar evaluasi pembelajaran. Di sini kami beranggotakan dengan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Cika Rizky Ramadanti. Kemudian yang kedua ada Elsa Sriulianti. Yang ketiga ada Epi Setiawati. Dan yang keempat ada Erlangga Nur Alfarizi. Nah, untuk konsep dasar dari evaluasi pembelajaran ini memuat beberapa subbab. Di antaranya itu, yang pertama, perbedaan pengertian dari pengukuran, penilaian, serta evaluasi. Kemudian yang kedua, tujuan dari evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, fungsi dari evaluasi pembelajaran. Yang keempat, prinsip-prinsip yang digunakan dalam evaluasi pembelajaran. Kemudian yang kelima, ada jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir, tahapan pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu berkenaan dengan perbedaan pengertian antara pengukuran, penilaian, serta evaluasi yang akan disampaikan oleh Epi Setiawati. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk menjelaskan tentang pengertian pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Yang pertama yaitu pengukuran. Pengukuran ini suatu proses untuk menentukan kuantitas daripada sesuatu. Sesuatu ini bisa berarti peserta didik, strategi pembelajaran, sarana prasarana sekolah, dan sebagainya. Untuk melakukan pengukuran diperlakukan alat ukur yang dalam pendidikan adalah berupa tes ataupun non-tes. Adapun alat ukur yang berupa tes digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif dan psikomotorik. Sedangkan yang berupa non-tes digunakan untuk mengukur kemampuan yang efektif. Yang kedua yaitu penilaian. Penilaian ialah suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka memutuskan keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Pada tingkat mata pelajaran, kompetensi yang harus dicapai berupa standar kompetensi. Mata pelajaran yang selanjutnya dijabarkan dalam kompetensi dasar. Untuk tingkat satuan pendidikan, kompetensi yang harus dicapai peserta didik adalah standar kompetensi lulusan. Penilaian merupakan bagian yang penting dalam pembelajaran. Sebab itu, dengan melakukan penilaian, guru bisa mengetahui kemampuan dimiliki oleh peserta didik, ketetapan metode mengajar yang digunakan, serta mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik yang dicapai kompetensi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dapat dikatakan melalui kegiatan penilaian ini bukan hanya kemampuan peserta didik yang dapat dilihat, tetapi juga ketetapan yang keberhasilan guru dalam mengajar pun dapat diketahui, sehingga kegiatan penilaian ini merupakan salah satu ciri yang menggambarkan profesionalisme guru dalam mengajar, sebab guru yang profesional selalu menginginkan umpan balik yang tentunya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk proses pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran ini bisa ditingkatkan, oleh karena itu kegiatan penilaian tidak terbatas pada karakteristik peserta didik saja, tetapi juga mencakup karakteristik metode mengajar, kurikulum, fasilitas, dan administrasi sekolah. Instrumen penilaian berupa tes tertulis, tes lisan, lembar pedoman wawancara, tugas rumah, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi adalah penilaian yang sistematik tentang manfaat atau kegunaan suatu objek, dan melakukan evaluasi terdapat untuk menentukan nilai suatu program
yang sedikit banyak mengandung unsur objektif. Evaluasi memerlukan data. Banyak dimensi seperti kemampuan kreativitas, sikap, minat, keterampilan, dan sebagainya. Selanjutnya, pembahasan materi yang kedua yaitu berkaitan dengan tujuan evaluasi pembelajaran akan dijelaskan oleh Epi Setiawati kembali. Kepadanya saya persilahkan. Yang selanjutnya yaitu tujuan evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk memperbaiki cara pembelajaran, mengadakan perbaikan dan pengayaan bagi peserta didik, serta menempatkan peserta didik pada situasi pembelajaran yang lebih tepat, sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimilikinya. Menurut Sudirman N., tujuan penilaian dalam proses pembelajaran yang pertama yaitu mengambil keputusan tentang hasil belajar, yang mana pengambilan ini keputusan tentang hasil belajar merupakan suatu keharusan bagi seorang guru dapat mengetahui berhasil tidaknya peserta didik dalam proses pembelajarannya. Adapun penyebab ketidakberhasilan proses pembelajaran ini yang kedua yaitu memahami peserta didik. Nah, hal ini akan bisa dicapai setelah guru melakukan pengambilan keputusan dari hasil evaluasi terhadap peserta didik. Maksud dari memahami di sini berarti setelah guru mengetahui berhasil tidaknya akan mengetahui bagaimana cara kepada peserta didik sebagai tidak lanjut dari hasil evaluasi yang telah dilakukan tersebut agar peserta didik mampu memperbaiki dan meningkatkan kemampuannya. Yang terakhir yaitu memperbaiki dan mengembangkan program pembelajaran. Tujuan lainnya yaitu untuk memperbaiki dan mendalami serta memperluas pelajaran. Hal ini sebagai tindak lanjut dari tujuan-tujuan sebelumnya, yakni setelah guru mengambil keputusan terkait hasil evaluasi, kemudian akan diketahui pula apakah peserta didik masih membutuhkan pengayaan atau remedial atau pengulangan atau bahkan pengetahuan materi, sehingga dari hasil tersebut dapat dilakukan perbaikan dan pengembangan diri program pembelajaran agar peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Baik, sekian yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Selanjutnya, pembahasan berkenaan dengan fungsi dari evaluasi pembelajaran akan dijelaskan oleh saya sendiri, Cika Rizky Ramadanti. Yang saya kutip dari pendapat Yahya Kohar, jadi fungsi evaluasi pembelajaran itu sendiri dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama itu aspek peserta didiknya atau individunya, yang berkaitan dengan tingkat kemampuan atau ketercapaian dari peserta didiknya itu sendiri selama melalui proses pembelajaran. Dan yang kedua itu dilihat dari aspek program pembelajarannya atau program pengajarannya itu sendiri. Untuk masing-masingnya itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama yang saya akan bahas itu yang dilihat dari aspek individu atau peserta didiknya itu sendiri. Fungsi yang pertama adalah untuk mengetahui tingkat ketercapaian peserta didik dalam suatu proses pembelajaran. Nah, jadi sudah sangat jelas bagaimana yang disebutkan sebelumnya pada bagian tujuan dari evaluasi pembelajaran, bahwasanya dengan adanya evaluasi pembelajaran ini dapat diketahui sejauh mana peserta didik mampu menguasai materi, mampu mencapai kompetensi yang diharapkan dari proses pembelajaran yang bersangkutan gitu. Jadi untuk fungsinya juga dari evaluasi pembelajaran ini, jika dilihat dari aspek peserta didiknya, yaitu untuk mengetahui ketercapaian dari peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Kemudian fungsi yang kedua adalah menetapkan keefektifan pengajaran dan rencana pembelajaran. Nah, jadi maksudnya itu evaluasi pembelajaran diharapkan dapat mengetahui apakah
rencana kegiatan pembelajaran yang disusun oleh guru, yang dipilih oleh guru itu sudah efektif atau belum? Sudah mampu membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajarannya ataukah belum? Selanjutnya, untuk fungsi yang ketiga adalah memberi basis laporan kemajuan peserta didik atau yang biasa kita ketahui dengan rapot. Nah, jadi dengan adanya evaluasi pembelajaran ini diharapkan mampu mengetahui progres yang sudah dialami atau progres yang sudah dilalui oleh peserta didik selama mengikuti program pembelajaran. Kemudian yang terakhir, fungsi yang terakhir adalah untuk menetapkan kelulusan. Nah, ini merupakan fungsi yang final karena kelulusan itu kan merupakan tujuan akhir dari suatu tingkat pendidikan gitu. Jadi melalui evaluasi ini, karena tadi dapat mengetahui tingkat ketercapaian peserta didik dan juga dapat mengetahui juga progres yang sudah dilalui oleh peserta didik, sehingga melalui evaluasi pembelajaran ini dapat disimpulkan apakah peserta didik itu sudah mampu menguasai seluruh kompetensi dasar yang ditetapkan dan juga apakah sudah mampu mencapai standar kelulusan atau belum, sehingga bisa diputuskan bahwa peserta didik itu apakah sudah bisa lulus atau tidak, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, fungsi evaluasi pembelajaran jika ditinjau dari aspek yang kedua, yaitu program pembelajarannya. Nah, di sini fungsinya itu sama, ada 4. Yang pertama, memberi dasar pertimbangan kenaikan dan promosi peserta didik. Nah, jadi maksudnya itu melalui evaluasi pembelajaran dalam hal program pengajarannya itu, guru bisa mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik, sehingga guru juga bisa mengetahui apakah peserta didik mampu untuk mengikuti pembelajaran di tingkat yang selanjutnya, di tingkat yang lebih tinggi ataukah belum, gitu. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua, memberi dasar penyusunan atau penempatan kelompok peserta didik yang homogen. Hampir mirip dengan fungsi yang pertama, akan tetapi perbedaannya itu untuk di fungsi yang kedua lebih kepada persiapan atau pengelolaan dari gurunya itu sendiri dalam melakukan pengajaran di kelas gitu. Jadi dengan mengetahui kelompok peserta didik dengan kemampuan yang homogen tersebut, guru bisa membuat rencana atau program pengajaran yang dirasa lebih cocok gitu. Dirasa lebih cocok untuk suatu kelompok tertentu, sehingga kelompok-kelompok tersebut bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mencapai tujuan dari pembelajarannya itu sendiri. Yang selanjutnya, fungsi yang ketiga yaitu diagnosis remedial. Nah, ini berkaitan dengan peserta didik yang memang belum mampu untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan maksimal gitu. Jadi memberikan program lain supaya peserta didik tersebut bisa mengikuti pembelajaran dan mencapai hasil yang maksimal, mencapai hasil yang sudah ditentukan gitu. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, fungsi dari evaluasi pembelajaran jika dilihat dari segi program pengajarannya, yaitu memberi bimbingan dan penyuluhan. Nah, kalau yang nomor 3 tadi itu remedial untuk peserta didik yang memang belum cukup atau kemampuannya itu belum bisa mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, untuk poin yang nomor 4 ini lebih kepada universal atau semua peserta didik gitu, karena di sini programnya itu pemberian bimbingan dan penyuluhan, yang mana hal tersebut ya memang bisa diberikan kepada siapa saja gitu, supaya peserta didik itu bisa memiliki kemampuan yang lebih baik gitu, bisa memiliki kemampuan yang lebih baik dan bukan hanya sekedar mencapai kompetensi
tersebut gitu, sudah hanya cukup saja sampai di situ, tapi bisa dikembangkan lagi, bisa ditingkatkan lagi melalui bimbingan dan penyuluhan ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Selanjutnya, materi berkenaan dengan prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran akan disampaikan oleh Elsa Sri Yulianti. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Prinsip itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah asas kebenaran yang menjadi hak pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Kemudian menurut Toto Asmara, prinsip adalah hal yang secara fundamental menjadi martabat diri, atau dengan kata lain prinsip adalah bagian yang hakiki dari harga diri. Menurut Purwanto, prinsip evaluasi pembelajaran ialah pedoman guru sebagai evaluator dalam melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa prinsip evaluasi ialah pedoman yang dijadikan guru dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran. Kemudian untuk memperoleh hasil evaluasi yang baik, maka kegiatan evaluasi harus bertitik tolak dari prinsip-prinsip umum yang diantaranya pertama, kontinuitas. Nah, pembelajaran kan merupakan suatu proses yang kontinu atau terus-menerus, maka evaluasi pun harus dilakukan secara terus-menerus. Hasil evaluasi itu yang diperoleh pada suatu waktu harus senantiasa dihubungkan dengan hasil-hasil pada waktu sebelumnya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan berarti tentang perkembangan peserta didik. Nah, kemudian prinsip yang selanjutnya atau yang kedua ialah komprehensif. Nah, evaluasi itu harus mencakup bidang yang luas atau menyeluruh. Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, misalnya pendidik ingin mengevaluasi peserta didik. Nah, maka tidak hanya mengevaluasi satu aspek saja, tetapi seluruh aspek kepribadian. Seluruh kepribadian peserta didik itu harus dievaluasi, baik yang menyangkut kognitif, afektif maupun psikomotor. Kemudian prinsip selanjutnya adil dan objektif. Dan adil itu sendiri merupakan sama rata, tidak berat sebelah gitu. Nah, dalam kaitannya dalam proses pembelajaran, semua peserta didik itu harus diperlakukan sama tanpa pandang bulu, sehingga peserta didik tidak ada yang diuntungkan atau merasa dirugikan dilihat dari aspek manapun. Kemudian selain itu, pendidik juga hendak bertindak secara objektif, jadi apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik itu. Nah, evaluasi harus didasarkan atas kenyataan atau dengan data atau fakta yang sebenarnya, bukan hasil manipulasi dan rekayasa. Nah, kemudian prinsip yang selanjutnya atau yang keempat yaitu harus kooperatif. Nah, dalam kegiatan evaluasi, pendidik harus bekerja sama dengan semua pihak, seperti orang tua peserta didik, kemudian sesama pendidik, kepala sekolah, termasuk dengan peserta didik itu sendiri. Nah, hal ini dimaksudkan agar semua pihak merasa puas dengan hasil evaluasi dan merasa dihargai. Dengan melibatkan semua pihak, dapat diharapkan mencapai keobjektifan dalam mengevaluasi. Kemudian prinsip yang terakhir itu praktis. Praktis itu merupakan mudah digunakan baik oleh pendidik itu sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut. Untuk itu harus diperhatikan bahasa dan petunjuk dalam mengerjakan soal. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator.
Yang terakhir, materi berkenaan dengan jenis-jenis evaluasi pembelajaran serta tahapan pelaksanaan evaluasi pembelajaran akan disampaikan oleh Erlangga Nur Alfarizi. Kepadanya saya persilahkan. Saya Erlangga Nur Alfarizi akan menjelaskan tentang jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Dalam makalah ini tentunya ada dalam makalah ataupun PowerPoint ini yang dibawa sebuah materi yang dibawakan oleh kelompok kami, ada 4 jenis evaluasi tersebut. Yang pertama yaitu jenis evaluasi berdasarkan tujuan dibedakan atas 5 jenis evaluasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu jenis evaluasi berdasarkan sasaran. Yang ketiga jenis evaluasi berdasarkan lingkungan kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat yaitu jenis evaluasi berdasarkan objek dan subjek evaluasi. Nah, dari keempat pembahasan tersebut, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu jenis evaluasi berdasarkan tujuan dibedakan atas 5 jenis evaluasi. Nah, A. Evaluasi diagnostik. Evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan siswa beserta faktor penyebabnya. Jadi meneliti faktor, jadi kelemahan siswa itu apa gitu, kelemahan atau kekurangannya itu apa. Nah, kemudian yang kedua yaitu yang bagian B, masih poin pertama ya, maaf, yang B yaitu evaluasi selektif. Evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Jadi siswa ini tepatnya di mana nih, program apa nih siswa ini yang cocok gitu untuk siswa tersebut. Jadi pencocokan lah gitu. Nah, kemudian yang C, evaluasi penempatan. Evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, jadi kita kan tahu sendiri karakteristik siswa itu beda-beda. Nah, kita menggunakan evaluasi tersebut sesuai dengan karakter mereka gitu. Misalkan ada yang karakternya itu bodoh amatan, kemudian ada yang rajin, ataupun ada yang malas, ataupun apalah gitu. Itulah karakter siswa gitu. Nah, kemudian yang D, evaluasi formatif. Evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Di sini tentunya kegunaannya itu yaitu suatu evaluasi yang digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Sistemnya mungkin bisa kembali lagi pada guru tersebut melihat situasi dan kondisinya seperti apa. Bila pembelajarannya kurang efektif, berarti guru tersebut harus seperti apa gitu, biar lebih meningkatkan proses belajar mengajarnya. Nah, yang kelima atau bagian E dari poin pertama tadi, dari jenis evaluasi yang pertama yaitu evaluasi sumatif. Evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan berkarya siswa. Itu evaluasi sumatif. Evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan berkarya siswa. Untuk yang selanjutnya yaitu yang kedua. Yang kedua yaitu jenis evaluasi berdasarkan sasaran. Nah, di poin yang kedua ini, jenis evaluasi berdasarkan sasaran sama ada 5 poin. Poin yang pertama atau poin yang A yaitu evaluasi konteks. Evaluasi yang ditunjukkan untuk mengukur konteks program baik mengenai rasional tujuan, latar belakang program maupun kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. Nah, itu. Kemudian yang kedua itu evaluasi input. Evaluasi yang diarahkan untuk mengetahui input baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Nah, yang C yaitu evaluasi proses. Evaluasi yang ditujukan untuk melihat proses pelaksanaan baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung dan faktor hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan dan sejenisnya. Kemudian yang D, evaluasi hasil atau produk. Evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan atau dihentikan. Nah, kemudian yang E, evaluasi outcome atau lulusan. Evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil belajar siswa lebih lanjut, yakni evaluasi lulusan setelah terjun ke masyarakat. Lanjut ke jenis evaluasi pembelajaran yang ketiga yaitu jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Nah, evaluasi program pembelajaran, evaluasi yang mencakup
terhadap tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi belajar mengajar, aspek-aspek program pembelajaran yang lain. Nah, terus yang B-nya yaitu evaluasi proses pembelajaran, evaluasi yang mencakup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis-garis program pembelajaran yang ditetapkan, kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, kemampuan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian yang C, evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi hasil belajar mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan, baik umum maupun khusus, ditinjau dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Nah, untuk yang selanjutnya, yang keempat yaitu jenis evaluasi berdasarkan objek dan subjek evaluasi. Yang pertama yaitu berdasarkan objek. A. Evaluasi input. Evaluasi yang mencakup kemampuan, kepribadian, keyakinan, dan sikap. Nah, kemudian yang B, evaluasi transformasi. Evaluasi terhadap unsur-unsur transformasi proses pembelajaran. Proses pembelajaran. Kemudian yang C, pembelajaran output. Pembelajaran. Yang C, evaluasi output. Evaluasi terhadap lulusan yang mengacu pada ketercapaian hasil belajar. Nah, selanjutnya itu berdasarkan subjek. Yang pertama evaluasi internal dan yang kedua evaluasi eksternal. Apa itu evaluasi internal? Tentunya evaluasi internal yaitu evaluasi yang dilakukan oleh orang dalam sekolah sebagai evaluator, misalnya guru. Jadi yang mengevaluasinya itu seorang guru tersebut yang mengajar siswa tersebut. Nah, kemudian evaluasi eksternal itu apa? Yaitu evaluasi yang dilakukan oleh orang luar sekolah sebagai evaluator. Misalnya ada keterlibatan dari orang tua, masyarakat, ataupun teman sebayanya, ataupun kakaknya, ataupun yang tidak ada hubungannya gitu dengan di sekolah tersebut gitu. Yang selanjutnya yaitu tahapan pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Nah, jadi apabila sekolah diumpamakan sebagai tempat untuk proses produksi dan calon peserta didik diumpamakan sebagai bahan mentah, maka lulusan dari sekolah itu hampir sama dengan produk hasil olahan yang sudah siap digunakan atau disebut juga dengan ungkapan transformasi. Nah, langsung saja yang pertama yaitu input. Input adalah bahan mentah yang dimasukkan ke dalam transformasi dalam dunia sekolah, maka yang dimaksud dengan bahan mentah tersebut yaitu tentunya adalah seorang murid ataupun seorang siswa ataupun peserta didik. Sebelum memasuki sesuatu tingkat sekolah, calon peserta didik itu dinilai dahulu kemampuannya. Dengan penelitian itu diketahui apakah kelak akan mampu mengikuti pelajaran dan melaksanakan tugas-tugas yang akan diberikan kepadanya. Kemudian ada output. Output adalah bahan jadi yang dihasilkan oleh transformasi. Yang dimaksud dalam pembicaraan ini adalah peserta didik lulusan sekolah yang bersangkutan untuk dapat menentukan apakah peserta didik ini berhak lulus atau tidak gitu, dengan diadakannya kegiatan penilaian. Yang kemudian yang ketiga yaitu transformasi, yaitu mesin yang bertugas untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Sudah tahu kan di sini bahan mentahnya adalah siswa, kemudian bahan jadinya mesinnya itu yang bertugasnya itu ya tentu adalah sekolah. Sekolah itu adalah di sini posisinya sebagai transformasi. Sekolah itu sendiri terdiri dari beberapa mesin yang menyebabkan berhasil atau gagalnya sebagai transformasi bahan jadi yang diharapkan dalam hal ini peserta didik lulusan sekolah ditentukan oleh beberapa faktor sebagai akibat pekerjaan unsur-unsur yang ada. Unsur-unsur transformasi sekolah tersebut diantara lain adalah guru dan personal lainnya, metode mengajar dan sistem evaluasi, sarana penunjang, dan D adalah sistem administrasi. Itu mungkin yang perlu unsur-unsur yang ada pada transformasi tersebut untuk mengubah dari bahan mentah menjadi bahan jadi gitu. Jadi
yang mentransformasinya itu tentu ada gurunya ataupun personal lainnya pada yang ada di sekolah tersebut. Kemudian bagaimana cara mengajarnya, sistem evaluasi juga penting dalam transformasi ini. Kemudian sarana penunjang dan juga sistem administrasinya seperti apa. Kemudian yang keempat yaitu adanya umpan balik atau feedback, yaitu segala informasi yang baik yang menyangkut output maupun transformasi. Umpan balik ini diperlukan sekali untuk memperbaiki input maupun transformasi. Lulusan yang kurang bermutu atau tidak siap pakai yang belum memenuhi harapan akan mengunggah semua pihak untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan penyebab kurang bermutunya lulusan. Penyebab tersebut antara lain: A. Input yang kurang baik kualitasnya. Kemudian B. Guru dan personal yang kurang tepat kualitasnya. Kemudian yang C. Materi yang tidak kurang cocok. Kemudian yang D. Metode mengajar dan sistem evaluasi yang kurang memadai standarnya. Kemudian E. Kurang sarana penunjang. Kemudian F. Sistem administrasi yang kurang tepat. Nah, itu mungkin penyebabnya penyebab apabila kurang bermutunya suatu lulusan. Jadi tidak sepenuhnya kita menyalahkan siswa ataupun menyalahkan peserta didik tersebut. Apabila terjadi kegagalan, ya tentu gagalnya adalah dari seorang guru tersebut juga gitu. Tadi seperti dijelaskan, apakah gurunya kurang kualitas dalam mengajar ataukah materinya kurang cocok untuk siswa tersebut, ataupun metode mengajarnya yang tidak tepat, ataupun kurang sarana lainnya gitu. Sepertinya kita harus memperdalami ilmu komputer namun di tersebut tidak ada komputernya ataupun tidak ada bahannya. Tentu anak-anak akan kebingungan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada jenis-jenis lainnya ataupun jenis-jenis evaluasi pembelajaran tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian tahapannya seperti apa atau masih banyak lagi yang teman-teman tahu, ya silakan berkomentar ataupun kita bisa diskusi di grup kelas ataupun di media sosial ataupun media tatap muka lainnya selama masa pandemi ini seperti Google Meet atau Zoom ataupun lainnya apa. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, semua subbab yang berkaitan dengan materi hari ini, yaitu tentang konsep dasar evaluasi pembelajaran, sudah kami sampaikan. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan. Jadi kesimpulannya, evaluasi pembelajaran itu terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu kegiatan pengukuran, kegiatan penilaian, hingga akhirnya pada kegiatan evaluasi. Yang mana dari ketiga kegiatan tersebut tidak bisa dihilangkan salah satunya, karena saling berkaitan gitu. Hal tersebut tujuannya adalah supaya guru bisa menghasilkan evaluasi yang sesuai dan dengan kondisi yang sebenarnya dari peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran merupakan kegiatan yang beriringan dengan kegiatan belajar mengajar. Itu artinya evaluasi pembelajaran itu merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh guru. Sehingga kita sebagai calon guru, insya Allah kedepannya apabila nanti sudah mulai mengajar, sudah mulai bisa memanfaatkan ilmu yang kita punya, kita harus memaksimalkan dalam melakukan evaluasi pembelajaran ini, sehingga terkait konsep dasar evaluasi pembelajaran ini harus bisa kita pahami dengan baik supaya dalam praktiknya, pada saat praktiknya kita bisa melakukan dengan maksimal dan memberikan kinerja yang maksimal pula saat mengajar atau mendidik peserta didik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dari kami. Semoga apa yang disampaikan, apa yang teman-teman simak ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua terkait
materi tentang evaluasi pembelajaran ini. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.